Halo kakak-kakak, kembali lagi di edukasi dari KMBD Universitas Pendidikan Ganesha di minggu keempat atau di minggu terakhir. Jadi pada kesempatan ini saya akan memberikan edukasi mengenai bahaya merokok, miras, dan pentingnya berolahraga. Baik, kita ke topik yang pertama yaitu bahaya merokok. Nah, perokok aktif adalah seseorang yang sudah menghabiskan sekitar 100 batang rokok dan tetap merokok dalam 1 tahun terakhir. Sedangkan perokok pasif itu merupakan seseorang yang tinggal dalam satu rumah dan bekerja dalam satu ruangan bersama perokok aktif secara berkelanjutan. Di mana rokok sendiri memiliki kandungan salah satunya yaitu nikotin, di mana nikotin ini merupakan zat yang bisa menembus darah di dalam otak yang menyebabkan otak menjadi terstimulasi atau terangsang untuk mengeluarkan suatu hormon nikmat di dalam tubuhnya. Nah, adapun efek samping dari merokok sendiri yaitu terjadinya PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis, lalu ada bronkitis yaitu merupakan suatu peradangan pada bronkus yaitu merupakan bagian dari paru-paru, dan bahkan apabila perokok aktif ini akan terus merokok dalam sepanjang hidupnya, itu akan memiliki efek karsinogenik atau efek panjang dari merokok itu sendiri. Rokok itu adalah candu, jadi merupakan sebuah kenyataan yang menyebabkan perokok aktif yang ingin berhenti merokok itu akan sangat sulit. Nah, lanjut kita ke topik kedua yaitu sering mengkonsumsi miras bahayakah? Jadi di Indonesia sendiri orang dewasa berumur 21 tahun memang diperbolehkan untuk mengkonsumsi minuman beralkohol. Ada banyak jenis minuman beralkohol dengan kadar alkohol yang berbeda-beda. Namun secara umum, alkohol yang dikonsumsi sebaiknya tidak lebih dari 14 unit atau sekitar 140 mililiter kadar alkohol murni per minggunya, di mana apabila miras sendiri dikonsumsi secara berlebihan itu akan menyebabkan penurunan konsentrasi dan kehilangan kendali diri sehingga dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Sedangkan jika diminum terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, miras dapat mengakibatkan berbagai penyakit kronis bahkan kematian. Nah, di sini ada beberapa akibat dari kita mengkonsumsi miras dalam jangka waktu yang panjang atau lama dengan dosis atau jumlah yang cukup banyak. Nah, di mana di sini pertama ada penyakit hati. Nah, ketika dikonsumsi, alkohol itu akan terserap ke dalam aliran darah, kemudian akan terkumpul di hati untuk dipecah dan dinetralkan agar dapat dibuang dari tubuh. Hanya saja kemampuan hati dalam memproses alkohol itu sangat terbatas. Jadi jika alkohol yang diminum itu lebih banyak dari yang bisa diolah hati, maka kadar alkohol dalam darah itu akan meningkat. Selanjutnya yaitu penyakit jantung, juga dapat menyebabkan penyakit jantung dan pembuluh darah. Lalu ada kanker, di mana kanker sendiri biasanya yang paling utamanya itu bisa menyebabkan kanker hati. Namun jenis kanker lain yang juga dapat terjadi akibat sering mengkonsumsi minuman miras adalah seperti kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker esofagus, kanker usus besar, bahkan ke kanker payudara. Lalu selanjutnya itu ada gangguan otak dan saraf. Jadi terlalu banyak mengkonsumsi alkohol itu juga dapat menyebabkan gangguan pada otak. Jadi menurut penelitian, sering mabuk dapat membuat otak itu menyusut atau mengecil. Semakin banyak alkohol yang dikonsumsi, semakin besar pula penyusutannya. Selain itu, terlalu banyak minum alkohol juga dapat menurunkan kemampuan berpikir dan melemahkan daya ingat, serta membuat refleks dan koordinasi gerak tubuh menjadi terganggu. Selanjutnya itu ada depresi. Nah, sebagian orang itu beranggapan bahwa mabuk atau mengkonsumsi miras itu dapat membantu mengatasi depresi. Namun nyatanya itu terbalik atau sebaliknya. Jadi ketika Anda mengkonsumsi minuman atau minuman keras terlalu banyak, fungsi zat kimia otak yang mengatur mood atau suasana perasaan itu akan terganggu sehingga muncul gejala depresi. Nah, lalu yang terakhir adalah kecanduan alkohol. Jadi sekalinya kita mencoba dan mencobanya dalam jumlah yang cukup banyak itu bisa menyebabkan kecanduan. Nah, meskipun menyadari bahaya alkohol, orang yang kecanduan itu akan terus-menerus mengkonsumsi minuman beralkohol dan sulit untuk berhenti. Pada akhirnya, kebiasaan tersebut akan berdampak pada kesehatan maupun kehidupan sosialnya. Baik, selanjutnya tips olahraga di rumah aja selama new normal. Jadi olahraga itu tidak hanya dapat dilakukan di luar rumah, tapi kita dapat melakukan olahraga di rumah saja. Tips yang pertama yaitu kita harus selalu terus bergerak, melakukan aktivitas seperti melakukan hobi atau
bergerak aktif dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Selanjutnya itu kita juga harus melakukan latihan penguatan otot, di mana latihan penguatan otot itu di sini dapat kita lakukan setidaknya 2 hari setiap pekan atau setiap minggunya untuk meningkatkan atau mempertahankan kekuatan tubuh. Latihan penguatan otot ini dapat dilakukan lebih dari sekedar berlari di sekitar halaman rumah, atau juga bisa melakukan angkat beban di rumah sebagai tambahan latihan. Nah, di sini ada tips dari WHO mengenai kegiatan atau aktivitas di rumah selama wabah COVID-19, yaitu pertama kita dapat mengikuti kelas olahraga secara daring atau secara online. Lalu bagi yang memiliki hobi menari dapat menari, lalu dapat menghabiskan waktu dengan main video game yang seru, lalu melakukan lompat tali dan juga latihan penguatan otot yang sudah saya sebutkan sebelumnya, dan melatih keseimbangan otot juga. Nah, di sini juga kita juga dapat melakukan yoga untuk merefresh keadaan psikologis kita sendiri agar tidak stres, karena stres juga dapat menimbulkan atau memicu penyakit, di mana yoga ini dapat dilakukan 15 menit per hari agar badan tetap bugar dan mood meningkat. Lalu lompat tali seperti yang sebelumnya, di mana dapat dilakukan 10 menit per hari. Lalu menari seperti yang sudah saya sebutkan juga sebelumnya. Menari tidak harus dengan lagu-lagu tarian daerah atau lagu-lagu yang sudah ada pakem menarinya, tapi dapat kita menggunakan lagu-lagu favorit dan bergerak bebas dan menggoyangkan badan sesuka hati. Jadi menari sendiri juga dapat, selain kita mendapat kesehatan secara fisik, kita juga dapat kesehatan dari segi psikologisnya. Selanjutnya yaitu ada senam, di mana senam dapat dilakukan dengan secara online. Kita dapat mencari contoh-contoh gerakan-gerakan senam melalui YouTube ataupun media sosial lainnya yang dimana dapat kita lakukan selama 30 menit per hari. Nah, dimana di sini ada fakta mengenai yoga, dimana menurut studi jika yoga dilakukan secara rutin dapat meningkatkan kualitas tubuh seperti dari berat badan ideal, sirkulasi darah yang lancar, dan kolesterol yang terkontrol. Baik, sekian edukasi di minggu terakhir dan minggu keempat dari KKN Mandiri berbasis daring Universitas Pendidikan Ganesha. Semoga kakak-kakak yang mendengarkan edukasi ini tetap menjaga kesehatannya, tetap menerapkan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19 ini atau selama new normal. Terima kasih kakak-kakak, salam sehat semuanya.